tidak menantang Mas. Ingin cari tahu bahwa benda itu ada atau enggak. Tapi Mas Hardi yakin benda itu ada. Insya Allah ya, saya dengan kepercayaan dan keyakinan Mas Hardi, saya akan bantu untuk mencari tahu dan memecahkan masalah yang dibicarakan oleh warga-warga setempat, yaitu benda pusaka yang tertanam. Ternyata saya harus berjuang sampai berdarah ya. Auranya sangat panas. Sebentar ya, berikan saya, ada minum. Ini adalah mustika Katilayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kiranya kita diberikannya kesehatan, keselamatan, dan juga diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Tak lupa selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Petualang Mistis. Bersama saya yaitu Mas Dedi Syaputra dari channel YouTube Petualang Mistis. Malam hari ini saya tidak sendirian, saya bersama anggota tim, beberapa orang anggota tim, untuk aktif konten kembali menghibur penonton dan pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Tepatnya malam hari ini saya datang ke tempat atau ke kampung, yaitu netizen. Netizen ini mengundang saya untuk datang ke kampung beliau. Tadinya saya pukul 8 sesudah sholat isya sampai ke rumah netizen yang mengundang ini. Saya sudah bertanya jawab, sharing-sharing, katanya ingin dekat dengan saya dan juga ada maksud tertentu, yaitu ada ingin mencari tahu hal-hal mistis ataupun gimana. Biar lebih jelas, langsung saja kita tanya kepada orang yang bersangkutan, netizen yang mengundang saya ke sini dengan maksud dan tujuan dari dia. Silakan Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Ardi. Mas Ardi. Gini Mas, kami dari tim Petualang Mistis kan, Mas mengundang saya dari Petualang Mistis, dan dari Jogja-Wari pun sudah ingin saya datang kemari, dan insya Allah pada malam hari ini saya bisa sempatkan untuk datang ke kediamannya Mas. Maksud dan tujuan Mas Hardi mengundang kami dari tim Petualang Mistis itu apa Mas? Nah gini Mas, saya mengundang Mas Dedi untuk mencari benda di sini karena saya udah pernah dengar bahwasannya warga-warga sini udah pernah risau bahwasannya katanya di sini ada benda yang tertanam dan ada makhluk-makhluk yang lain yang ganggu. Pokoknya ini tempat keramat kemungkinan. Mungkin Aura ya, mistisnya atau warga setempat mengerikan. ya mungkin Mas. Dan kalau itu menurut Mas Hardi itu aura mistis berlebihan, itu seperti ada makhluk-makhluk gaib, itu memang semua tempat pasti ada. Tetapi yang saya lebih tertarik lagi bahwasanya benda pusaka yang tertanam ini maksudnya gimana? Itu pandai-pandian Mas Hardi aja atau ada yang ngomong atau memang dari keturunan atau gimana? Tidak, karena saya udah pernah dengar bahwasannya nenek kakek buyut sini sudah pernah ngomong bahwasannya benda udah tertanam sudah lama di sini. Berarti Mas Hardi yakin memang benda itu ada? Ada. Dan Mas Hardi ingin saya mencari bendanya atau ingin mengetes atau menantang saya? Saya mengundang Mas untuk mencari benda atau tidak menantang Mas. Ingin cari tahu bahwa benda itu ada atau enggak. Tapi Mas Hardi yakin benda itu ada? Ada. Insya Allah ya, saya dengan kepercayaan dan keyakinan Mas Hardi, saya akan bantu untuk mencari tahu dan memecahkan masalah
yang dibicarakan oleh warga-warga setempat, yaitu benda pusaka yang tertanam dari leluhur ataupun nenek kakek moyang dulu. Jadi Mas Hardi, saya mau tanya lebih dalam lagi, bahwasanya kan ini udah berpuluhan tahun kemungkinan bendanya tertanam karena udah dari kakek moyang dulu. Apakah tidak ada yang ngetes bahwasanya ingin mencari dan mengambil benda ini selain saya? Nah gini Mas, saya tidak tahu, bahwasanya saya pernah tahu, bapak saya udah pernah cerita ada udah banyak orang yang ngambil benda sini cuman tidak bisa. Oh, berarti sebelum saya kemari mungkin udah banyak sebelumnya, Sudah. tapi belum berhasil. Nah, Berarti saya kalau nggak berhasil juga ya gimana ya? Tapi nggak apa-apa, itu semua kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan nanti mencoba menganalisir ataupun menerawang energi benda tersebut di mana. Tapi saya merasakan dari saya melangkahkan kaki ke tempat ini, yang yaitu hutan yang berada di belakang rumah Mas Hardi, saya merasa benda ini ada, tetapi pindah-pindah tempat. Jadi siapapun yang ingin mengambil, dia bukan satu titik, dia berada di mana aja. Dia tidak bisa diambil sama siapapun orangnya kecuali dengan niat baik. Tapi insya Allah semoga Allah memberikan restu, izin, dan mendapatkan benda ini, bahwasanya saya diberikan izin restu untuk mendapatkan benda ini. Oke Mas Hardi, jadi saya ingin ngomong juga nih, bahwasanya kesepakatan bersama Mas Hardi, yaitu salah satu sesepuh ataupun warga setempat, jikalau nanti benda ini dapat, saya mau benda ini kita tanam kembali dan jangan dikasih tahu kepada siapapun bahwasanya benda ini sudah saya temukan. Jadi biarkanlah benda ini ditanam kembali. Mitos-mitos yang diberikan warga setempat sudah terselesaikan, terpecahkan, tetapi jangan terlalu diumbar-umbar. Bisa Mas Hardi? bisa. Tetapi kalau saya tidak mendapatkan benda ini, karena saya pun hanya sebagai perantara, yaitu mencoba menganalisir benda tersebut. Kalau misalnya bendanya tidak dapat, saya mohon maaf, kemungkinan saya belum sanggup dan kemungkinan Allah belum mengizinkan saya. Bisa sepakat gitu Mas? Bisa. Nah, saya pokoknya kalau dapat, saya tidak mau benda ini Mas suruh bawa saya, ataupun Mas minta benda ini mau Mas bawa pulang, ataupun warga mana yang mau bawa pulang benda ini, saya tidak mau. Bisa janji ya, jangan Bisa. dibawa. Benda ini cukup ditanam kembali. Kalau memang diberikan oleh izin oleh Gusti Allah, maka kita akan memecahkan masalah benda pusaka yang tertanam di tempat ini. Oke, sekian Mas Hardi. Semoga, mohon doanya juga bahwasanya semoga saya dan anggota tim petualang mistis malam hari ini bisa konten lancar untuk menghibur dan untuk semangat tinggi untuk menghibur penonton dan pemirsa YouTube dimanapun mereka berada. Oke, saya minta untuk anggota tim yang ikut dengan saya mau satu orang saja, yaitu kameramen. Dan untuk yang lainnya tunggu di sini, saya akan mencoba menganalisir penerawangan insting feeling bahwasanya mencari energi di manakah benda tersebut. Insya Allah semoga aja Allah memberikan izin, dan kalau tidak bisa ya saya mohon maaf, mungkin belum takdirnya. Anggota tim tunggu sini yang lainnya ya, kameramen ikut saya. Saya minta kain hitam yang kita sediakan, dan minta minyak apalah, minyak aja rasotnya boleh. Buat pemirsa YouTube, penonton YouTube dimanapun kalian berada, simak dan tonton video ini sampai habis, karena banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari sini. Jangan di skip, jangan dipercepat, tontonlah videonya sampai habis. Bakal banyak manfaat, nasihat, kritikan maupun pesan kesan yang kita dapat dari video ini. Nah, oke, kameramen ikut saya ya. Anggota tim saya boleh di sini aja dulu. Mas Hardi boleh ikuti kameramen. Mas Hardi tadi mana ya? Ayo Mas Hardi, mewakili warga setempat, dan warga yang lainnya gak usah, tolong sini aja ya, ditemani sama anggota tim nanti. Mas Hardi aja mewakili warga setempat satu, sama kameramen satu.
licin jalannya. Berikan saya waktu 1-2 menit untuk lebih dekat dengan penghuni setempat, ataupun untuk saya bisa sharing atau berjumpa dengan penghuni setempat. Sebelum saya penerawangan, sebelum saya mencari meraba benda tersebut, saya mau jauh lebih kenal dekat dulu dengan penghuni setempat. Berikan saya 1-2 menit saja. Oke. Dari jawaban penghuni setempat, salah satu prajurit yang tinggal di hutan ini, bahwasanya benda pusakanya banyak, tetapi berbeda-beda tempat. Jadi apapun yang kita dapat nantinya, jenis apapun pusaka itu, yang penting dari pihak setempat atau penghuni setempat sudah memberikan izin. Jadi sebenarnya banyak, pusakanya banyak, tapi apa yang kita dapat itu yang kita syukuri, dan akan kita kembalikan lagi kepada mereka yang mempunyai, yaitu makhluk dan orang-orang goib yang ada di tempat ini. Buat Mas Hardi, ada titik yang ingin diberikan, atau saya yang mencoba penerawangan mencari, atau Mas Hardi ada mau tunjuk di mana titiknya enggak? Mas aja lah yang merawat. Saya langsung aja ya. Oke. Mas Hardi boleh ikuti langkah-langkah saya kemanapun bersama kameramen aja, yang lainnya nanti. Assalamualaikum ya baik. Assalamualaikum.
nuwun pangestu izin pangestu mohon izin mohon pamit mohon restu. Ingsun naraji kusistra mati cekang baik ini bicarane arahnya. Wujud Allah. Tunjukkan keberadaan monggo hadir. Kula nuwun pangestu izin pangestu wal mukminin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Monggo hadir, monggo hadir. Ingsun naraji kusistra mati cabang baik ini bicarane. Ingsun naraji kusistra mati cabang baik ini bicarane Mas Dedi Syaputra Arab nyuwun. Wujud Allah.
Terlihat ya, saya sangat berjuang sampai berdarah ya. Auranya sangat panas. Sebentar ya, berikan saya, ada minum. Ada pula mas. Oh. Ini adalah mustika katilayu yang ada di salah satu, yaitu pohon tua yang ditebang, bekasnya yaitu tanah yang gumpal. Saya tarik langsung menganalisir melalui perantara kain hitam yang saya miliki dari kakek saya dahulu. Oke, di apa aja dulu, nanti sambungannya klarifikasinya, soalnya saya agak panas aura ini. Saya dites, langsung kita pulang aja yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya itulah tadi konten video yang saya sajikan, yang semangat tinggi saya dan anggota tim untuk menghibur kalian semua, peminat dan penonton YouTube dimanapun kalian berada. Tadinya saya cukup menegangkan dan cukup mengakibatkan fatal untuk diri saya sendiri, tapi ya mau gimana pun ini memang resikonya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah lemes ya, saya udah lemes di sini. Jadi saya kemungkinan mas langsung pulang aja, nggak apa-apa ya mas ya, nggak bisa singgah lagi ke rumah ya. Jadi gini mas, gimana perasaan Mas Hardi sendiri bahwasanya masalah ini, yaitu saya bilang juga tadi benda pusakanya itu sebenarnya banyak, tapi yang kita dapat yaitu tadi adalah batu mustika katilayu yang tertanam di pohon besar, pohon besarnya ditebang, jadi dia mustikanya masih tinggal di situ. Karena pohonnya ditebang jadi menjadi mustika katilayu ini kemungkinan dari pengetahuan saya itu dari masa Pajajaran dahulu, udah memang cukup berabad-abad lah. Dimana dari perasaan Mas Hardi dengan konten video yang kami tampilkan tadi dan dengan jeripaya saya untuk berusaha membuktikan ini semua, Sudah lega lah udah ya. Tapi memang Mas lega, Mas enak, saya yang setengah mampus. Tapi janjinya jangan lupa yang tadi ya, bahwasanya jangan diumbar kepada warga setempat. Cukup yang tahu tadi aja, beberapa orang warga yang tahu, dan jangan terlalu diomongkan lagi. Mitos-mitos yang kalian edar-edarkan itu bahwasanya benda banyak itu sebenarnya benar, tapi alangkah baiknya cukup dalam hati aja yang tahu, jangan diumbar-umbar. Dan buat kalian semua penonton dan pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, kalau kalian dengar mitos bahwasanya di sini ada kuntilanak, di sini ada makhluk siluman, di sini ada benda pusaka, di sini ada hal ini hal itu yang beraura mistis, cukup kalian tanam dalam diri sendiri, jangan diedarkan atau jangan dihebohkan. Karena mitos yang kalian hebohkan itu, maka penghuni setempat ataupun makhluk gaib yang bersangkutan tidak suka. Janganlah menjadi gosip yang terlalu diumbar-umbar. Gak usahlah tentang gaib, tentang diri kita nyata saja. Kalau kita diri kita nyata, sebenarnya gosip itu sangat berdosa. Mengumbar-umbar masalah-masalah itu berdosa. Cukup kita tanamkan dalam diri kita sendiri, cukup kita tanamkan di hati kita bahwasanya masalah itu sudah cukup kita yang tahu, jangan terlalu banyak orang tahu. Bisa mas? Mulai dari sekarang ini, detik ini, jangan lagi diumbar-umbar, dihebohkan yaitu mitos benda pusaka yang tertanam di hutan ini. Karena sudah terselesaikan, sebenarnya pusakanya masih banyak, tapi yang diberikan izin, yang diberikan kepada saya itu adalah berupa mustika batu katilayu, sepengetahuan saya. Dan kemungkinan pusaka yang lain masih banyak, tapi tidak ada yang bisa mengambilnya, mau paranormal dari manapun. Karena pun saya sebenarnya tidak bisa, saya tadi tidak bisa mengambilnya karena saya janji saya akan kembalikan lagi. Berarti saya bukan niat untuk mengambil, melainkan saya ingin membuktikan saja bahwasanya saya nampakkan, sudah nampak, udah saya kembalikan lagi. Itu hak mereka, mereka tidak mau barang mereka diambil. Lain dari tempat-tempat lain, kemungkinan kalian yang sering mencabut dan menarik benda, tempat-tempat lain mungkin diizinkan oleh penghuni setempat, tapi penghuni setempat sini tidak memberikan benda itu dibawa pulang. Kalau mau lihat saja boleh, tapi jangan dibawa pulang seperti saya tadi. Dan tadi itu adalah
yang sangat fatal yang pernah saya lakukan, yaitu menarik benda dari request netizen yaitu Mas Ardi. Sangat-sangat fatal karena saya sampai shock, emosi terlalu tinggi. Tambah pun saya di rumah tadi belum ada jikiran. Biasanya saya sesudah sholat isya jikiran dulu, tadi saya belum ada jikiran, jadi saya kemungkinan karena buru-buru ba'da sholat isya langsung ke rumah Mas Ardi, jadi kemungkinan dari iman saya tadi belum seutuhnya sempurna, kemungkinan jadi saya sampai melakukan yaitu muntah darah. Sekarang saya masih lemes loh Mas, nggak sampai sebenarnya nggak mau bisa ngomong lagi, ini mau istirahat aja nanti pulang ke rumah, tapi karena mau klarifikasi menjelaskan kepada kalian semua penonton dan pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Dan itulah video tadi, semoga kalian terhibur dengan jeripaya kami menghibur kalian. Dan juga itulah tadi hiburan yang kami sajikan, saya dari tim Petualang Mistis bersama Mas Hardi, yaitu netizen yang ingin membuktikan bahwasanya mengundang saya kemari tentang mitos-mitos yang diedarkan warga setempat. Kalau saya ada kesalahan tingkah laku, perkataan, dan perbuatan, saya mohon maaf mewakili dari grup Petualang Mistis. Jangan lupa untuk support dan dukung channel kami terus sampai kami tetap semangat untuk aktif konten menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Berikut video tadi, semoga bermanfaat bagi kalian semua, bermanfaat juga bagi kami semua di sini. Itulah nasihat-nasihat dari saya tadi, bahwasanya jangan mengumbar mitos-mitos, jangan mengedar hal-hal mistis yang kalian tahu di suatu tempat, jangan diumbar-umbar kepada orang lain. Cukup kita saja yang tahu udah, karena penghuni setempat kemungkinan tidak sama semuanya, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itulah nasihatnya, dan semoga kalian juga mendapatkan manfaat dari video-video ini. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan dan itu yang dapat saya sajikan untuk hiburan malam ini. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.